Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Anggap saja saya sebagai mentor investasi pribadi kamu hari ini. Tugas saya, simple banget. Saya mau bantu kamu ngebongkar dan membedah tuntas dunia aksi korporasi yang seringkali bikin jantungan, yaitu right issue. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini, pasti banyak yang relate. Pernah nggak sih kamu panik setengah mati waktu lihat portofolio investasi kamu tiba-tiba merah merona, tepat setelah sebuah perusahaan ngumumin aksi right issue? Tarik nafas dalam-dalam, karena kamu sama sekali nggak sendirian. Dan percaya deh, ada penjelasan logis dan matematis di balik layar merah itu. Nah, biar kamu makin jago, di sesi kita kali ini kita bakal memetakan 5 poin krusial. Kita bakal kupas tuntas, mulai dari anatomi dasarnya, niat tersembunyi manajemen, cara ngitung dampak dilusi, trik detektif bongkar prospektus, sampai gimana caranya menjaga psikologi biar tetap tenang pas ambil keputusan. Oke, sebelum kita masuk ke strategi yang rumit, kita samakan frekuensi dulu nih tentang apa sebenarnya wujud asli dari right issue itu. Intinya gini, right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu itu pada dasarnya adalah cara perusahaan buat cari dana segar. Ibaratnya mereka nawarin kamu sebuah tiket prioritas VIP dengan harga diskon. Tapi ingat, kalau kamu cuekin tiket ini, porsi kue kepemilikan kamu di perusahaan itu bakal menyusut secara otomatis, alias terdilusi. Sekarang, mari kita naik level dan melihat realita bahwa ya nggak semua right issue itu punya niat suci yang sama. Coba perhatiin perbandingan di tabel ini. Menarik banget kan ngelihat bedanya penambahan modal murni yang emang buat ekspansi bisnis dibandingin sama strategi berisiko tinggi kayak in-bring asset. Secara teknis, in-bring asset itu berarti emiten disuntik pakai barang atau properti, bukan uang tunai. Realitanya di pasar, valuasi aset ini sering banget digelembungkan, dan ujung-ujungnya, kepemilikan investor retail kayak kita yang jadi korban dilusi parah. Nah, sebagai analis senior, saya mau kasih peringatan keras. Hati-hati banget sama private placement terselubung. Kalau harga tebus right issue-nya dibikin sama sekali nggak menarik buat publik, itu bukan kebetulan loh. Itu sering dirancang khusus supaya kamu nggak ikutan nebus, terus ada pembeli siaga titipan yang langsung memborong semuanya dan ambil alih kendali. Ini jebakan klasik. Buat ngelindungin portofolio kamu dari jebakan tadi, kita harus pakai senjata paling ampuh, logika matematika. Ini pertanyaan yang paling sering muncul dari investor pemula. Duh, harga saham jatuh nih abis right issue. Uang saya hilang dong. Jawaban singkatnya, belum tentu. Seringkali itu tuh cuma pasar yang lagi melakukan penyesuaian struktural karena ada jutaan lembar saham baru yang masuk ke sistem. Ilustrasi ini dengan gamblang jelasin kenapa penurunan harga di hari X-date itu sebenarnya adalah sebuah kepastian matematis. Karena ada saham baru yang dilepas dengan harga diskon, otomatis harga rata-rata secara keseluruhan di pasar akan ikut turun. Jadi, turunnya harga ini bukan berarti fundamental perusahaannya lagi anjlok. Nah, ini dia contekan rumusnya. Dengan pakai rumus harga teoretis ini, kamu bisa memprediksi dengan sangat akurat di mana batas bawah harga baru saham kamu. Hitung ini sebelum pasar buka di hari X-date, dijamin kamu nggak bakal ikut-ikutan panic selling. Sekarang, mari kita pakai lembar kerja sederhana ini buat ngitung efek psikologis dan finansialnya. Tinggal ikuti 3 langkah gampang ini buat ngitung seberapa besar kepemilikan kamu bakal nyusut alias terdilusi kalau kamu melewatkan kesempatan buat nebus hak kamu. Kalau kamu udah tahu angkanya, kamu bisa ambil keputusan tanpa penyesalan. Oke, hitung-hitungan udah. Sekarang waktunya kita pakai topi detektif kita dan belajar cara membongkar agenda tersembunyi langsung dari dokumen resmi perusahaannya. Sebelum kamu naruh Rp1 pun buat ikutan aksi korporasi, wajib hukumnya ikuti 3 langkah verifikasi cepat ini. Jangan pernah cuma ngandelin rumor di grup chat. Validasi semuanya langsung dari prospektus resmi yang ada di situs web Bursa Efek Indonesia. Tolong perhatikan daftar periksa ini baik-baik. Kalau kamu nemuin pola manajemen yang bolak-balik ngelakuin right issue, itu red flag raksasa. Mereka kemungkinan besar lagi megap-megap ngadepin krisis arus kas dan bukannya lagi jalanin strategi pertumbuhan yang sehat. Ini adalah panduan ringkas buat membedah bagian tujuan penggunaan dana. Jangan sampai kamu terjebak modal fiktif yang cuma muter-muter di perusahaan afiliasi. Restrukturisasi yang benar itu harus kasih dampak nilai jangka panjang buat kamu sebagai investor, bukan sekedar buat tambal sulam utang-utang lama yang macet. Nah, memvalidasi siapa pihak pembeli siaganya itu harga mati. Kamu harus pakai daftar periksa ini buat memastikan kredibilitas mereka. Kalau pembeli siaganya cuma perusahaan cangkang antah berantah, mending kamu kabur deh, supaya nggak jadi korban aksi korporasi yang diatur cuma buat nguntungin orang dalam. Di bagian terakhir ini, kita bahas hal yang paling menentukan, eksekusi, dan gimana caranya punya mental baja pas ngehadepin gejolak harga.
Langsung simpan diagram alur keputusan ini. Begitu pengumuman right issue muncul, ini adalah ringkasan tindakan cepat yang harus kamu lakukan. Cek prospektus, hitung potensi harga barunya, dan langsung putuskan eksekusinya tanpa pakai emosi. Keputusannya selalu ada dua yang logis. Kamu mau nyuntik uang tunai segar buat nebus hak supaya kepemilikan kamu utuh, atau kamu milih jual aja hak prioritas itu di pasar buat dapatin kompensasi ekonomi tanpa ngeluarin duit baru. Hitung dengan matang, jangan sampai kamu menyesal. Nasihat emas dari para analis senior ini pas banget buat menutup poin kita. Jangan terjebak emosi gara-gara lihat harga turun. Jaga ketenangan mental kamu, andalkan matematika, dan selalu ingat buat diversifikasi portofolio buat memitigasi resiko terburuk dari aksi korporasi. Berbekal semua taktik, daftar periksa pembeli siaga, sampai rumus anti panik yang udah kita bahas, pertanyaan saya buat kamu, apakah kamu siap ngambil alih kendali nasib finansialmu hari ini? Ayo praktekin, bedah prospektus emiten di portofolio kamu sekarang juga, dan jadilah investor yang rasional. Sampai jumpa di Explainer kita berikutnya.